percaya kita semua yang ada di rumah ataupun dimanapun kita berada, kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kita nafas yang baru, kesempatan untuk menikmati kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun
Mari kita renungi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang mengubah dunia, kasih Tuhan yang memulihkan. Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat SIG Ria. Kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun suasana Paskah kita tahun ini berbeza sedikit. Tahun lalu kita berada di dalam gereja, namun pada tahun ini kita berada di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan karena cabaran kita pada tahun ini tidak melemahkan semangat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, khususnya pada waktu kita merayakan Paskah pada tahun 2020. Saya ucapkan selamat menyambut hari Paskah. Kiranya Tuhan mencurahkan roh sukacita dan damai sejahtera kepada seluruh jemaat, dan biarlah kehidupan kita sehari-hari walaupun sukar, tapi masih ada sukacita yang penuh di dalam hati kita. Pagi hari ini kita akan menjalankan ibadah memperingatkan hari kematian Kristus, yaitu yang dikenali Good Friday ataupun hari Jumat Agung. Kita akan memulakan ibadah kita dengan mengambil bahagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Dan mari kita siapkan hati kita dan saya pimpin di dalam doa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur kepadamu karena kami ada kesempatan untuk merayakan Paskah tahun ini, walaupun keadaannya amat berbeza karena cabaran yang kami hadapi pada hari-hari ini. Namun kami bersyukur karena apapun cabaran yang ada di hadapan kami, itu tidak melemahkan semangat kami. Bahkan justru karena cabaran inilah kami semakin dekat kepadamu. Dan pada saat ini sebelum kami mendengar firman, kami mau menikmati perjamuan kudus untuk memperingati kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa kami. Engkau telah mati bagi pihak kami, selayaknya kamilah yang akan mengalami kematian dan penderitaan. Tetapi oleh karena kasih dan anugerah, Engkau mengambil tempat kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan karena Engkau menderita bagi kami. Engkau mati di atas kayu salib untuk menyatakan kasih-Mu kepada kami. Kami akan mengambil bahagian perjamuan kudus ini sebagai tanda ucapan syukur kami, bahkan untuk mengikuti perintah daripada Engkau, karena perjamuan ini adalah satu perintah daripada Tuhan sendiri. Dan berkati kami supaya melalui perjamuan ini kami akan dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita kita mengambil bahagian di dalam sakramen perjamuan kudus pagi ini, karena melakukan perintah daripada Tuhan sendiri dan juga memperingati bagaimana Yesus mati di atas kayu salib karena menanggung dosa-dosa kita semua. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus bab yang ke-11 ayat yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari jemaat Tuhan, mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib itu untuk menebus dan menyucikan dosa-dosa kami. Berkati kami Tuhan, supaya bukan saja kami mengambil bahagian dalam sakramen ini, bukan akan sekadar untuk memperingati kematian, tetapi kami melakukan perintah-Mu. Berkati hati kami, supaya hati kami dipenuhi dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepadamu, sehingga kami menjadi umat-Mu yang mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, sebentar ini kami akan mendengar firman-Mu. Berkati firman-Mu supaya itu akan lebih menguatkan kami, memberikan kami pengharapan, damai sejahtera, bahkan juga memberikan kami kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang terakhir ini. Berkati jemaat-Mu yang mendengar, supaya mereka diberkati dan dikuatkan serta diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya dengan ibadah kita memperingati kematian Yesus di atas kayu salib, saya dengan senang hati membawa satu tema yang bertajuk pengorbanan yang membawa pengharapan. Tema ini akan saya dasari dengan dua ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas bab yang ke-23 ayat yang ke-34 dan Yohanes bab yang ke-19 ayat yang ke-30. Sesungguhnya ayat firman Tuhan ini membawa satu pemahaman yang lebih dalam bagi saya mengenai dengan pribadi Yesus Kristus. Karena setiap tahun kita merayakan Paskah, kita sering diperingatkan dengan penderitaannya. Kita sering diperingatkan dengan bagaimana dia dicaci maki, bagaimana dia diolok-olok. Tetapi jarang sekali kita masuk lebih dalam untuk mempelajari kepribadian Tuhan Yesus itu sendiri. Dan firman Tuhan ini, di dalam kedua firman Tuhan ini memberikan saya satu pengertian yang lebih dalam mengenai dengan pribadi yang kita kenali, Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Mari kita melihat Lukas bab yang ke-23 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi
pakaiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita telusuri penderitaan Yesus sampailah ke kayu salib, seluruh perjalanan ini diwarnai dengan berbagai-bagai peristiwa. Didahului dengan pengkhianatan muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot, dan juga penyangkalan Petrus, dan seterusnya dia menderita sakit karena dipukul oleh tentara-tentara Romawi. Semua ini adalah suatu penderitaan yang luar biasa, tidak pernah dilalui oleh sesiapa pribadi yang mati atas sebab-sebab kesalahannya. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, bersama dengan Yesus ada dua orang yang memang bersalah disalibkan bersama-sama. Tetapi mereka tidak mengalami penderitaan sama seperti Kristus. Hanya Yesus yang mengalami penderitaan yang begitu luar biasa sekali. Dan saya percaya, kalau saya di pihak Tuhan, saya tidak mampu lagi untuk memikulnya. Tapi mari kita lihat apa yang Yesus telah lakukan. Di tengah-tengah saat dia melepaskan nafasnya yang terakhir, masih lagi dia mampu berkata dan berdoa untuk orang-orang yang menganiaya dia, mendoakan orang yang menyiksa dia. Dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kalimat yang diucapkan Tuhan waktu ia berada di atas kayu salib, yang betul-betul membawa pengertian saya dan pemahaman saya mengenai dengan kepribadian Tuhan Yesus. Saya boleh bayangkan, kalau saya berada di posisinya Tuhan, pada waktu saya diolok-olok, pada waktu saya dipukul, paling kurang pun akan keluar kata-kata marah ataupun mengutuk. Tapi Yesus Kristus tidak berbuat demikian. Yang masih mampu berdoa kepada Bapa untuk mengampuni orang-orang yang menganiayanya, yang menyiksa dia, dan orang yang mengkhianati dia. Itulah Yesus Kristus. Saya boleh katakan bahwa tindakan tentara Romawi, orang-orang Yahudi, bahkan juga pemimpin-pemimpinnya, serta para murid Yesus sendiri, tindakan semua pribadi-pribadi ini adalah amat keterlaluan menurut saya. Kalau kita melihat ayat yang ke-35 dan ke-36, firman Tuhan berkata, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang yang menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ini sebenarnya adalah kata-kata penghinaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia masih mampu mendoakan supaya Bapa di surga mengampuni mereka semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang memiliki integriti antara pengajarannya dengan kehidupannya. Yesus mengajar mengasihi sesama manusia.
Yesus mengajar mengasihi musuhnya, dan dia tidak hanya mengajar, tetapi dia melakukan semua apa yang dia ajarkan kepada para pendengarnya. Justru itu kita melihat waktu dia diejek, waktu dia diolok-olok, waktu dia dihina, dia berkata, "Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan." Yesus adalah Tuhan yang pengampunannya tak terbatas. Inilah yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya pada hari-hari ini. Kita perlu memiliki integriti, dan kita perlu ada sikap yang seringkali mengampuni. Seberapa kali saja orang menyakiti kita, mungkin menghina kita, tetapi Yesus telah memberikan satu teladan yang baik bagi kita, supaya mengampuni, mengasihi sesama manusia, bahkan mengampuni dan mengasihi musuh kita. Yesus adalah Tuhan yang kasih-Nya penuh dengan keadilan, serta keadilannya penuh dengan kasih. Inilah pengajaran yang Tuhan Yesus berikan melalui kalimat-Nya pada waktu Dia berada di atas kayu salib. Perkara yang kedua yang terdapat di dalam Yohanes bab yang ke-19 ayat yang ke-30. Mari kita membacanya. Yohanes bab yang ke-19 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, "Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya." Sebagian orang mengatakan bahwa setelah Yesus mengatakan kalimat "sudah selesai", itu mereka anggap sebagai tanda kekalahan dan kematian Yesus untuk selama-lamanya. Namun bagi kita, orang-orang yang percaya, saya mempelajari firman Tuhan dan kalimat Yesus ini sebenarnya adalah suatu proklamasi kemenangan, kesetiaan, dan kepahlawanan. Karena apa? Karena waktu Yesus mati, yang menyelesaikan misinya sampai akhir. Waktu Ia mati, Ia menyelesaikan misinya sampai selesai dan bukan separuh jalan. Itulah yang Dia maksudkan, sudah selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Misi yang Dia jalankan ini adalah satu misi yang tidak boleh dilakukan oleh manusia dan tidak boleh dilakukan oleh mana-mana cara ritual keagamaan, yaitu menebus dosa manusia. Itulah misinya, dan itulah yang Dia telah selesaikan sampai Dia mati. Bukan mudah untuk memindahkan manusia daripada neraka ke surga. Tidak ada orang lain yang boleh melakukan itu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui kematian Yesus di atas kayu salib, misi untuk menyelamatkan manusia itu telah Dia selesaikan dengan sempurna melalui kematiannya. Kalimat "sudah selesai" juga memberikan peringatan kepada kita bahwa Yesus telah melakukan pekerjaannya dengan begitu setia sampai mati. Itu sebab Dia katakan sudah selesai.
Yesus menuntut kesetiaan kepada kita. Apapun cabaran yang kita hadapi, kita perlu setia kepada Tuhan sampai mati. Kalimat ini juga memperingatkan kita bahwa Yesus mati sebagai seorang pahlawan. Kenapa saya katakan ya sebagai seorang pahlawan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kematiannya bukan karena takdir, tetapi misi yang luar biasa menebus dosa-dosa manusia. Yang kedua, kematiannya bukan karena tidak dapat mengalahkan keadaan, tetapi justru kematiannya dia menakluk keadaan. Dan yang ketiga, kematiannya bukan karena tidak ada mukjizat bagi dirinya, tetapi tugasnya sudah selesai. Kematiannya bukan karena menanggung kelemahan dirinya sendiri, tetapi justru dia menanggung kelemahan kita dan dosa kita sebagai manusia. Maka saya boleh katakan bahwa kalimat Yesus di atas kayu salib yang berbunyi sudah selesai, itu menyatakan bahwa kita sudah menang. Itu menyatakan bahwa Yesus setia dalam misinya sampai mati. Dan itu menyatakan bahwa Yesus adalah pahlawan. Karena seorang pahlawan, dia tidak akan mengundur diri. Biarpun mati sekalipun, dia pasti akan menyelesaikan tugasnya. Yesus sudah melakukan itu untuk saya dan saudara. Itulah sebabnya saya katakan tema hari ini, pengorbanannya membawa pengharapan bagi saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita masing-masing berjauhan, saya percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama sebentar tadi, itu dapat membuatkan kita lebih setia dan lebih mengasihi dan juga lebih setia kepada Tuhan, memiliki integriti dan juga memiliki satu kekuatan untuk menghadapi apapun persoalan kita di akhir-akhir zaman ini. Seperti mana yang kita tahu semua bahwa kita sedang berhadapan dengan wabah COVID-19, banyak nyawa sudah menjadi korban, dan juga masih ramai mangsa yang sedang dirawat, dan kita yang di luar juga sedang menghadapi ketakutan karena wabah ini. Tetapi dengan firman Tuhan yang sudah memberikan kita kekuatan dan pengharapan hari ini, saya percaya bahwa kita akan maju ke satu tahap lagi dalam iman kita. Karena firman Tuhan hari ini memperingatkan kita 3 perkara. Yang pertama, yang memperingatkan kita supaya kita tidak dikuasai oleh roh pengkhianatan seperti mana yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Yang kedua, firman Tuhan dan kebenarannya hari ini menuntun kita untuk bebas daripada rasa khawatir dan bimbang, walaupun banyak cobaan yang membuatkan kita cemas hari-hari ini. Dan yang ketiga, firman Tuhan memampukan kita untuk tetap berantusias dan positif menghadapi cabaran-cabaran di akhir zaman. Saya percaya bahwa kalau Tuhan menghentikan penularan wabah COVID-19,
itu tetap akan terjadi. Karena kenapa? Yesus sudah melakukan semuanya itu. Dia sudah selesaikan misinya. Bukan saja untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi untuk memberikan pengharapan yang besar kepada saya dan saudara, bahwa kematian Yesus di atas kayu salib, oleh darahnya yang tertumpah di atas kayu salib, itu mampu untuk melindungi kita dan memberikan kita kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan kita roh damai sejahtera dan sukacita untuk meneruskan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Sekian, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman Tuhan yang begitu indah bagi kami. Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah pun memikul segala penderitaan karena dosa-dosa kami. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Sesungguhnya firman Tuhan hari ini memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami juga peringatan, supaya di kalangan kami orang-orang percaya tidak ada satu orang pun yang akan berkhianat. Firman Tuhan hari ini menuntun kami untuk bebas daripada kekhawatiran dan kebimbangan dalam apapun cabaran yang kami hadapi. Dan firman Tuhan hari ini memberikan kami kekuatan baru untuk tetap berantusias dan positif dalam menghadapi cabaran hari-hari. Kuatkan kami, mari Roh Kudus urapi kami dan berikan kami kekuatan hari demi hari. Kiranya seluruh kehidupan kami sebagai orang-orang percaya terus tetap bertahan menjadi orang yang setia mengasihi Engkau sampai Tuhan Yesus datang pada kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.